Shalom, saudara-saudara dikasih Tuhan, senang kita bisa bersama-sama kembali untuk menggali firman Tuhan secara berkala. Kita sudah sampai di perikop yang ke-201. Puji Tuhan, saya mengucap syukur, terima kasih buat Bapak Ibu yang setia untuk bersama-sama kami menggali firman Tuhan ini. Hari ini kita akan berbicara tentang tanda-tanda akhir zaman. Namun sebelumnya saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita naikkan syukur dan doa kita di hadapan Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih buat hari yang baru, kasih yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Roh Kudus, mari ajar kami untuk kami boleh menggali firman-Mu, buat kami mengerti kebenaran yang akan memerdekakan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara dikasih Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang tanda-tanda akhir zaman. Dari semua nubuatan yang Tuhan berikan buat setiap kita, mulai dari kelahiran Tuhan Yesus harus disiksa, dihina, dianiaya, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga. Semuanya Tuhan sudah genapi. Hanya satu yang hari ini kita sedang sama-sama menanti-nantikan, yaitu waktu Tuhan datang yang kedua kalinya. Pada saat itu akhir zaman akan terjadi. Oleh karena itu kita perlu untuk mengenali tanda-tanda apa yang akan Tuhan nyatakan buat setiap kita, supaya kita boleh bersiap-siap menyambut kedatangan Tuhan. Kita akan baca di kitab Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-3 sampai yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Elai memberikan sebuah judul, permulaan penderitaan. Mari baca firman Tuhan ini bersama-sama. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai pada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu.
Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Tetapi kamu ini hati-hatilah, kamu akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukul di rumah ibadat, dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku, sebagai kesaksian bagi mereka. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Haleluya. Saudara-saudara kasih Tuhan, hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengenali tanda-tanda yang akan terjadi waktu akhir zaman itu. Alkitab mencatat ini memang barulah sebuah permulaan, namun kita bisa bersiap-siap sebelum kita menghadapinya. Kita tahu apa yang harus kita lakukan, dan Alkitab juga memberikan sebuah jalan keluar jika itu terjadi atas hidup kita. Kita akan melihat tanda yang pertama. Kalau kita baca di ayat yang kelima, dikatakan begini: maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ayat yang keenam, akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Tanda yang pertama adalah munculnya penyesat-penyesat yang mengatasnamakan Tuhan, Mesias. Di tengah-tengah sebuah penderitaan akan ada seorang yang mencoba memberikan sebuah jalan kebenaran. Namun itu adalah Mesias palsu yang mengatasnamakan Tuhan. Akan ada dan akan bermunculan yang mengatakan akulah dia. Dan supaya kita tidak terjerat oleh Mesias palsu, Alkitab mencatat supaya kita gini, waspadalah. Kita harus waspada. Bagaimana cara kita bisa mewaspadai kalau itu adalah Mesias palsu? Tidak lain ketika kita hidup dalam sebuah kebenaran, maka Roh-Nya akan membukakan dan menyikapkan semua rahasia, dan rahasia itu akan menuntun kita untuk mengenali mana Tuhan, mana yang bukan. Dengan terus hidup dalam firman-Nya, dengan terus hidup berpadanan seperti yang firman Tuhan katakan, dengan terus hidup bergaul dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, itu cara yang paling baik untuk kita berwaspada. Setiap hari jangan biarkan setiap kita berjalan menjalani hari-hari kita tanpa tuntunan dan firman-Nya. Itu cara terbaik untuk kita boleh waspada. Yang kedua adalah ayat yang ke-7, dan apabila kamu mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Tuhan bilang kita akan mendengar deru perang, kabar-kabar perang. Kita sudah begitu dengar kabar tentang peperangan Israel melawan Palestina yang tidak henti-hentinya, Rusia melawan Ukraina, Indonesia yang baru-baru ini dengan Australia. Belum lagi kita mendengar kabar-kabar perang saudara terjadi di mana-mana. Semuanya itu memang harus terjadi. Tuhan ingin
apa sih yang harus kita lakukan? Perintah apa yang perlu kita cermati ketika kita mendengar semua itu? Alkitab mencatat, jangan gelisah, karena itu memang harus terjadi sebagai sebuah tanda akan adanya zaman baru sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Yang ketiga, kita akan baca di ayat yang selanjutnya. Tetapi kamu akan diserahkan kepada majelis agama dan kamu akan dipukul di rumah-rumah ibadat. Penganiayaan karena nama Tuhan akan terjadi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.